Yang ada ya. Saya Rensi Milerski sebagai narator dan figuran. Saya Ovia Ramadhani sebagai narator. Saya Adit Ali Rizky sebagai si Pitung. Saya Nur Sabrina sebagai Lala. Saya Nafila Maharani sebagai Maria. Saya Siril Mumtaz sebagai Menir. Saya Muhammad Ramdhani sebagai Dudung. Saya Lutfi Aulia sebagai Emak Pitung. Dan saya Lutfi Tredi sebagai Penceng. Bin. Kami akan memainkan teater berjudul Si Pitung. Selamat menyaksikan. Kamu Nggak jelas ya. legenda yang menceritakan perjuangan seorang anak Betawi. Ia bernama Pitung. Ia tinggal di sebuah kampung bernama Bojong Kenyot. Dan di kampungnya pula ia dikenal sebagai jagoan silat. Tak segan ia membantu banyak tetangganya yang membutuhkan bantuan. Tak lain seperti saat kampungnya didatangi oleh Belanda. Sejak kampung Bojong Kenyot didatangi oleh Belanda, sering terjadi bentrok antara warga kampung dengan Belanda. Dan pada saat itu pula, Menir dengan 2 putri dan 1 anak buahnya pergi untuk mencari makan di sekitar kampung Bojong Kenyot. Pak, ini saya bayar ya, Pak. Balik lagi ya. Iya, Pak. Ayo makan di situ. Yupi. Asik, yuk. Di sini orang pada makan apa? Di sini cuma ada menu biasa, Tuan. Saya mau itu, dan itu. Baik, Tuan, saya siapkan. Karena Menir keluar dengan seenaknya, maka terjadilah keributan antara Menir dengan Emak. Melihat kejadian itu, Pitung datang dengan emosi. Tuan, makanannya belum dibayar. You memerintah Ai. Apa you tidak tahu Ai siapa? Bukan gitu, Tuan, tapi memang begitu di sini peraturannya. Maksudnya apa? Kurang ajar. Emang lu siapa di sini? Beraninya ganggu mak gua dan warga sini? Ai yang berkuasa di sini. Lu yang berkuasa. Walaupun lu yang berkuasa, ini tanah kelahiran gue. Dia terlalu banyak omong. Penceng, habisi dia. Siap, Tuan. Rasain lo. Belum tahu lo, gue jagoan Betawi. Dan akhirnya Penceng berhasil dikalahkan oleh si Pitung. Menir pun pulang dengan Penceng. Papi, what happened? Lon Ai habis dihajar sama orang Betawi itu. Siapa dia? Katanya sih namanya si Pitung. Siapa Pitung? Yeah, what's that? Banyak orang bilang dia jagoan Betawi di sini. Pitung, itu ada apa rame-rame? Oh, itu mah yang tadi gua ajar. Pitung dan Dudung pun menghampiri Menir. Dan tidak sengaja Pitung bertatap muka dengan Maria karena Menir melihat Pitung melirik Maria. Menir menegur Pitung. Menir, ngapain lagi lo di sini? You ngapain lah anak Ai? Ngapain lo? Udah Pitung, jangan berantem. Udah, jangan, nggak ada nasihatnya. Lalu mereka berpisah dan kembali ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, Maria dan Lala sedang berjalan di taman. Tak sengaja mereka bertemu dengan Pitung dan menatap mata. Dan pada saat itu benih-benih cinta pun tertanam di hati Pitung dan Maria. Nona, ngapain di sini? Sedang jalan-jalan? Yes, kita sedang mencari udara segar. Sister, ayo kesana dulu ya jalan-jalan. Iya, jangan jauh-jauh. Kalau boleh tahu, nama Nona siapa? Astagfirullah, maaf Nona. Nama Ai Maria. Nama you siapa? Nama Ayah Pitung.
Pitung, apakah kamu bisa menemani aku mengelilingi kampung ini? Ayo, boleh. Akhirnya mereka pun berjalan-jalan dan Maria memperlihatkan sebuah gelang kepada Pitung. Tak disangka Penceng melihat mereka berdua dan langsung melaporkan ke Menir. Alhasil Menir pun marah dan menyuruh Penceng untuk membawa Maria pulang. Tuan Menir, Nona Maria sedang berjalan-jalan di kampung bersama si Pitung. Out over dongkrak. Suruh dia pulang. Kalau perlu, seret. Baik, Tuan. Nona Maria, Tuan Menir menyuruh Anda untuk pulang. What? I don't want to go home. Pitung. Gue berjanji bakal gue balikin gelang ini. Sementara itu, di rumah Menir, Maria menangis karena dimarahi oleh papinya. Papi, apa-apaan sih suruh-suruh Penceng untuk seret-seret Maria? Banyak omong you. Go to your room now. Papi, jangan seperti itu dengan sister. Kasihan dia. You juga bawel. Go to your room. Keesokan harinya, Pitung datang ke rumah Menir dengan emosi bersama Dudung. Karena Menir mendengar teriakan Pitung dan Dudung, ia menyuruh Penceng untuk melihatnya. Menir, keluar lo. Penceng. Coba lihat, ada yang teriak-teriak di luar. Baik, Tuan. Lu ngapain teriak-teriak di depan rumah Tuan gua? Panggil bos lo. You ngapain kesini? Maksud lo apa kemarin? Nyuruh-nyuruh si Maria pulang diseret lagi. You terlalu banyak omong. Penceng, ajar deh. Tunggu. Lu buat apa bawa gua sini, Tom? Maksudnya? Biar gua yang hadapin dia. Dan perkelahian pun terjadi antara Dudung dengan Penceng. Namun fakta berkata lain, Dudung dapat dikalahkan oleh Penceng karena memakai senjata. Pitung yang tak terima temannya terlukai menggantikan perkelahian dengan Penceng. Maksud lo apaan? Lupain temen gue. Maju sini lu pada. Dan Pitung memenangi pertaruhan kali ini. Lalu ia bertanya kepada Menir, di mana Maria? Ternyata tidak pengetahuannya Maria dikunci di kamar bersama dengan adiknya. Mana Maria? Dia tidak ada di sini. Ayo dong kita pulang. Lalu keesokan harinya karena Menir kesal 2 kali kalah terhadap Pitung, ia mengadakan sayembara untuk menangkap si Pitung dan membawanya terhadap Menir untuk dibunuh. Barang siapa yang bisa menangkap si Pitung akan mendapat hadiah yang sangat besar dan berharga. Sayembara itu hingga ke telinga Dudung. Ia langsung tergiur dengan hadiah yang ditaruhkan. Wah, lumayan nih hadiah sayembaranya. Apa gua jebak Pitung aja ya? Lalu bilang, itu kan udah baik sama kita. Masa mau lo jebak? Temen macam apa lo? Alah, mah gak usah ikut campur. Dasar pengkhianat. Dudung pun jalan sendiri ke rumah si Menir dan memberitahu kelemahan si Pitung. Sedangkan emak yang mengetahui hal itu langsung memperingatkan si Pitung. Hati-hati lo sama si Dudung. Lo mau dijebak tuh sama dia. Mana mungkin mak, dia itu udah sohib aneh dari piyik malah mak. Gua bilangin kagak percaya. Ya Allah, semoga anak ayah kagak kenapa-napa dah. Woi, Menir. Penceng. Coba lihat, ada orang di luar. Baik, Tuan. Lu ngapain di depan rumah Tuan gua? Wait, jangan ngotot dulu dong. Panggil bos lu, gua tahu kelemahannya si Pitung. Tuan, ada orang yang tahu kelemahannya si Pitung. What? Ayo keluar.
You tahu kelemahan si pitung? Ya, Sini duduk dulu. Nih duduk ke sini aja. terima kasih. Emang you tahu kelemahan si pitung? Wait, nanti dulu hadiahnya mana? Oke, Benceng, ambil hadiahnya. Baik, Tuan. Ini hadiahnya. Oke, sekarang apa kelemahan si pitung? Pitung bakal mati dengan peluru emas. Oke, aku akan terima saran. Keesokan harinya, Menir menyuruh Penceng menangkap si Pitung dan dibawa di sebuah lapangan. Menir juga menyuruh Penceng untuk memberitahu ke semua warga kampung untuk berkumpul di lapangan kecuali si Pitung. Sepi amat di kampung. Pada kemana nih orang-orang? Benceng, tangkap pitung dan bawa dia ke labang. Baik, Tuan. Ngapain lu? Maksud lu apaan bawa-bawa gua kesini? Tenang aja, Tong. Tuan kok pengen kesini. Pitung, gara-gara you sudah bikin Ai marah, Ai akan bunuh you dengan tangan Ai sendiri. No, papi, no. Sudahlah Maria, jangan di situ. Ayo, sister, ikut kita Pitung. Hey you, bantu Ai tarik Maria. Iya deh. Help me, please. Benceng, sini. Sekarang, saya. Kagak kena. Itu namanya jurus cicak menangkap mangsanya. Kagak tahu kan lu? Menir pun kesal dan ia mengganti peluru pistola dengan peluru emas. Dan dia mengokang lagi pistola dan mengarahkan kepada si Pitung. Namun, pada akhirnya Pitung tidak dapat menangkis peluru emas itu dan dapat terkena di dadanya. You nggak tahu kan, Ai punya peluru emas. Pitung. Maria, ini gelang kamu. Saat Pitung sedang merasakan kesakitan, Dudung sangat menyesal dan dia langsung mengambil pistol yang ada di tangan Penceng. Lalu dia langsung menembak ke arah Menir. Dan pada akhirnya, peluru itu menancap di dada si Menir. Dan akhirnya, Pitung dan Menir tidak bisa diselamatkan lagi. Maria tetap duduk di sebelah Pitung, lalu akhirnya Lala membawa Maria untuk pulang dan menenangkan diri. Ayo, sister. Dan pada akhirnya, berkat perjuangan Pitung, mereka semua hidup dengan tentram dan tidak bentrok lagi antara Belanda dengan Batavia. Maria memutuskan untuk tinggal di Batavia, sedangkan Lala kembali ke Belanda. Ayo, bareng. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Kita gini. Coba. Ceweknya di atas. Kita gini. Kita gini loh. Munduran dikit. Oh, yang beneran ya. Munduran. Kita ntar kita angkat. jadi fotonya Iya. Dik. Satu, dua, tiga. Terima kasih.